Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa sih ciri sekolah yang berkualitas dan selaras dengan rapor pendidikan? Apakah sekolah yang berkualitas itu memiliki laboratorium, memiliki perpustakaan lengkap, kepala sekolah yang melakukan supervisi yang untuk mengawasi pendidik? Apakah sekolah yang berkualitas itu meraih penghargaan berbagai lomba? Serta apakah sekolah itu menyusun kurikulum dan berpusat pada murid? Mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Sebelum saya uraikan lebih lanjut, Bapak Ibu, ini ada sebuah permainan. Apa itu sekolah berkualitas? Nanti kalau pernyataan tidak tepat dengan tanda silang, kemudian kalau tepat dengan tanda contreng, dan akan diberikan aplaus. Pertama, apakah sekolah yang berkualitas itu memiliki laboratorium? Coba kita jawab. Ternyata tidak tepat. Memiliki perpustakaan lengkap? Juga tidak tepat. Yang berikutnya, sekolah mengembangkan KSP yang sesuai kebutuhan belajar dan murid dan selaras dengan kurikulum nasional. Apakah pernyataan ini tepat? Ya, ternyata pernyataan ini tepat. Kemudian berikutnya, apakah pernyataan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja untuk mengawasi kinerja pendidik? Ternyata tidak tepat. Bapak Ibu sekalian, lalu mengapa sekolah yang mempunyai laboratorium dan perpustakaan yang lengkap tidak tepat pernyataan ini? Kemudian pernyataan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja untuk mengawasi kinerja pendidik juga tidak tepat. Sedangkan sekolah mengembangkan KSP yang sesuai kebutuhan belajar dan murid dan selaras dengan kurikulum nasional dikatakan pernyataan yang tepat. Kemudian yang keempat, sekolah berhasil menjadi juara olimpiade dan memiliki berbagai penghargaan, dikatakan pernyataan tidak tepat yang menunjukkan sekolah yang berkualitas. Baik, kita tinjau satu persatu. Mengapa sekolah yang memiliki laboratorium atau perpustakaan lengkap tidak tepat disebut sekolah berkualitas? Karena pertama, bukan jaminan pembelajarannya akan memenuhi kebutuhan belajar murid apabila pendidik tidak tahu cara memanfaatkan sarana prasarana tersebut secara optimal. Yang kedua, bahkan pada jenjang pendidikan dasar, lingkungan belajar sekolah dan sekitarnya dapat menjadi laboratorium untuk tempatnya bereksperimen dan mendukung terjadinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan demikian, sekolah berkualitas adalah sekolah yang menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Berikutnya, mengapa sekolah yang berhasil menjadi juara olimpiade dan memiliki berbagai penghargaan juga merupakan pernyataan tidak tepat? Bapak-Ibu sekalian, kepemilikan berbagai penghargaan memang dapat menjadi indikasi bahwa sekolah tersebut berhasil dalam membimbing murid-muridnya memiliki kompetensi tertentu secara unggul. Namun, belum tentu sepenuhnya keberhasilan tadi itu hasil binaan dan dukungan sekolah. Bisa saja pencapaian tersebut berasal dari faktor di luar sekolah. Misalnya dukungan orang tua, talenta siswa, dan lain sebagainya. Sekolah yang berhasil menjadi juara olimpiade dan memiliki berbagai penghargaan juga tidak menjamin sekolah tersebut memiliki lingkungan yang aman dari perundungan. Juga belum tentu memiliki pendidik yang memperhatikan sosial murid. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memastikan tiap muridnya didampingi dalam lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, sehingga dapat mencapai kompetensi dan karakter yang diinginkan. Kemudian pernyataan mengapa kepala sekolah yang melakukan supervisi kinerja untuk mengawasi kinerja pendidik juga dikatakan tidak tepat. Ada beberapa analisis yang bisa kita pahami. Pertama adalah kepala sekolah melakukan supervisi kinerja tidak untuk mengawasi pendidik. Jadi kalau kepala sekolah melakukan supervisi kinerja
ini bukan untuk mengawasi pendidik, melainkan untuk mendapatkan informasi tentang hal yang sudah baik dan hal yang masih perlu ditingkatkan. Ini termasuk bagian daripada evaluasi kinerja. Kemudian untuk apa hasil evaluasi tersebut? Pertama, untuk mengetahui kompetensi pendidik. Yang kedua, menetapkan kebutuhan pembelajaran pendidik selanjutnya sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran murid. Jadi setelah kepala sekolah melakukan supervisi kinerja, sudah diketahui kompetensi pendidik dan apa kekurangannya sehingga bisa menetapkan kebutuhan berikutnya. Tindak lanjutnya bagaimana sih kebutuhan pembelajaran pendidik sehingga akan berdampak pada kualitas pembelajaran murid. Kemudian, mengapa pernyataan sekolah mengembangkan kurikulum satuan pendidikan atau KSP yang sesuai kebutuhan belajar dan murid dan selaras dengan kurikulum nasional dikatakan pernyataan yang tepat? Paling tidak ada berbagai alasan. Pertama, agar proses pembelajaran serta suasana belajar di sekolah sesuai dengan visi misi sekolah. Yang kedua, rancangan pembelajaran di dalam kurikulum satuan pendidikan perlu ditinjau secara berkala untuk memastikan proses pembelajaran mengakomodasi kebutuhan muridnya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran di dalam kurikulum satuan pendidikan perlu disusun selaras dengan kurikulum nasional untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki karakter dan kompetensi minimum yang ditetapkan oleh negara, termasuk karakter yang meliputi sikap positif terhadap keberagaman. Kemudian tujuannya juga agar terus relevan dengan kebutuhan belajar, maka kurikulum di tingkat satuan perlu dievaluasi secara berkala. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernyataan ini tepat memang bisa kita terima karena bagaimanapun juga kurikulum ini merupakan acuan penyelenggaraan proses belajar di sekolah yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan para siswa dan selalu dievaluasi terus-menerus secara berkala sehingga kurikulum itu tidak stagnan, selalu dinamis sehingga kurikulum itu benar-benar bisa mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak peserta didik. Nah, terkait dengan membuat KSP atau KSP ini, Bapak Ibu sekalian, ada video yang terkait. Nanti videonya, linknya ada di deskripsi video ini. Lalu apa Bapak Ibu sekalian yang bisa kita simpulkan dari permainan tadi dan uraian yang saya terangkan? Bahwa sekolah yang berkualitas tidak ditentukan dari sarana prasarananya atau dari jumlah peserta didik yang ikut olimpiade, melainkan sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang pertama mampu menghadirkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua, memiliki pendidik yang gemar belajar dan berefleksi untuk terus meningkatkan kompetensinya agar dapat memberikan pendampingan dengan baik kepada murid. Jadi teman-teman guru harus benar-benar gemar belajar dan merefleksi pembelajarannya, di mana kelebihan dan kekurangannya sehingga kompetensinya dapat ditingkatkan. Ini dengan tujuan agar bisa memberikan pendampingan dengan baik kepada para siswa atau murid. Kemudian, sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki iklim lingkungan belajar yang membuat murid dan warga sekolah lainnya merasa aman, kebutuhannya terpenuhi, serta ada sikap positif terhadap keberagaman. Nah, jadi iklim sekolah atau iklim belajar ini perlu diciptakan oleh sekolah yang berkualitas. Bagaimana penegakan disiplin peserta didik, disiplin sekolah, sehingga anak-anak merasa aman, bagaimana lingkungannya ramah, kemudian kebutuhannya terpenuhi, antara lain kebutuhan belajar yang berdiferensiasi. Apa sih kebutuhan murid itu dalam belajarnya? Ini harus menjadi perhatian sekolah yang berkualitas, serta adanya sikap positif terhadap keberagaman. Kemudian, sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki kepala sekolah yang mampu memimpin warga sekolah untuk memberikan layanan yang sesuai dengan visi misi
dan kebutuhan belajar murid, serta terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya. Inilah yang juga merupakan hasil evaluasi diri sekolah. Jadi kepala sekolah dalam memimpin warga sekolahnya itu sesuai dengan visi misi, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kepala sekolah, tapi sesuai dengan visi misi dan apa sih kebutuhan belajar murid, dan terus menerus berupaya meningkatkan kualitas layanannya. Nah, ini beberapa ciri sekolah yang berkualitas. Ini selaras dengan rapor pendidikan. Untuk yang pertama, ini adalah kata kuncinya pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua adalah pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Dan yang ketiga, ini adalah iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Kemudian yang keempat, ini memiliki kepala sekolah yang mampu memimpin warga sekolah. Ini terkait dengan kepemimpinan untuk peningkatan layanan berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya like, share, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.